Halo, selamat datang kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan membahas satu tema yang saya yakin sudah dimengerti oleh banyak penonton setiap podcast kami yang udah nonton podcast 1-2 tahun terakhir, apalagi yang sudah pernah ikut workshop yang kami adakan. Tapi saya juga menyadari di bursa saham masih banyak investor baru, juga kami sering baca di komen-komen di Instagram, di YouTube video kami, dan juga di forum-forum saham pada umumnya. Kami menyadari sampai saat ini masih begitu banyak investor retail yang belum paham tentang keberadaan bandar, tentang fungsi bandar saham di bursa saham, dan apa yang mereka lakukan. Jadi seakan-akan bandar itu sesuatu mitos atau suatu penjahat yang menakutkan atau hal-hal lain yang banyak diantaranya tidak benar. Itu muncul karena ketidakpahaman tentang sosok bandar yang sebenarnya adalah sosok fundamental, sosok paling penting dari berdirinya sebuah bursa saham. Seperti itu, salah satu sosok paling penting dari berdirinya bursa saham. Jadi itu sebabnya pada video ini saya akan membuat video khusus buat teman-teman yang newbie tentunya. Saya akan menjelaskan tentang bandar saham, siapa itu mereka. Jadi itu aja yang saya bahas. Saya akan mencoba menghapuskan beberapa keraguan bagi para investor retail yang belum paham atau ketakutan supaya bisa lebih jelas. Supaya ketika Anda mendengar bandar saham, Anda tahu mereka itu siapa, fungsinya apa, dan apa yang Anda perlu lakukan dengan fakta tentang saham tersebut. Tentang keberadaan bandar tersebut. Seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi siapa sih mereka bandar saham? Jadi pertama, kita bahas dulu definisi dari seorang bandar saham. Apa itu bandar saham? Bandar saham adalah seorang atau sekumpulan orang atau institusi yang bertransaksi di bursa saham dan bertugas mengatur atau mengendalikan pergerakan harga saham yang mereka bandari. Jadi bandar saham sangat jelas di sini, sekumpulan orang atau institusi yang bertransaksi di bursa saham, dia bertransaksi yang bertugas mengatur naik turunnya harga saham, mengendalikan pergerakan harga saham. Jadi setiap hari Anda kalau lihat di bursa saham, Anda lihat saham A naik, saham B turun. Udah seminggu terakhir saham B udah turun 30%. Saham A udah naik 60%. Siapa yang ngatur itu semua? Yang ngatur itu semua bandar. Yang ngatur itu semua bukan bursa efek, bukan BEI, bukan. Anda bisa tanya langsung ke BEI apakah mereka mengendalikan pergerakan harga saham. Saya jamin jawabannya tidak. Mereka yang tidak ngatur, itu juga bukan diatur oleh perusahaan. Anda bisa tanya ke direktur atau teman Anda yang kerja di perusahaan. Misalnya Anda punya teman kerja di BCA gitu. Anda tanya, di kantor lu ada nggak yang ngatur pergerakan harga BCA? Nggak ada. Pergerakan harga saham BBCA diatur oleh bandar saham BBCA. Jadi itulah bandar. Bandar bukan sosok yang menakutkan. Bandar ada di semua lini kehidupan di mana banyak ada perputaran uang yang besar. Anda tanya ke siapa aja. Anda punya teman pebisnis kayu yang besar, Anda tanya di daerah Anda ada nggak bandarnya? Yang ngatur supply, ngatur harga kayu, Anda akan ketemu yang sama. Baru-baru ini DPR meng-highlight tentang bandar nikel. Ada juga bandar BBM yang sempat heboh-heboh beberapa tahun lalu. Ada juga bandar ayam, harga ayam itu juga semua ada bandarnya. Jadi bandar adalah sesuatu yang sangat normal, sangat wajar, dan sangat alami terjadi di tengah kapitalisme, dunia kapitalis seperti sekarang. Itu sangat simpel. Seperti itu. Jadi jangan takut sama bandar, kita harus menerima. Bandar cuma nggak ada di satu tempat. Nggak ada di mana, nggak ada di kampus, nggak ada di buku kuliahan. Jadi nggak dibahas. Saya sampai lulus sarjana ekonomi belum pernah belajar tentang bandar di kampus. Sayangnya pemahaman itu kampus, akademisi, masuk ke media, masuk ke komentator saham, sehingga pemahaman bahwa nggak ada bandar itu terus menyebar, atau ketidakpahaman dengan keberadaan bandar itu terus menyebar sampai ke investor-investor sendiri yang harusnya tahu bahwa bursa saham
harga saham dikendalikan oleh bandar. Seperti itu. Lanjut. Kita bahas lebih detail. Jadi pertanyaan yang sering muncul adalah apakah semua saham ada bandarnya? Atau pertanyaan juga yang sering muncul, apakah saham blue chip yang market cap-nya besar juga ada bandarnya? Karena ada yang bilang kalau market cap-nya kecil, oke lah ada bandarnya. Kalau yang besar katanya nggak ada. Jadi itu pertanyaan yang sering muncul, apakah semua saham ada bandarnya? Jawabannya tidak. Saya bisa meyakinkan ke Anda, bagi yang masih ragu, apakah semua saham ada bandarnya? Jawabannya tidak. Tapi itu pertanyaan itu sama seperti saya nanya, apakah semua mobil ada supirnya? Bandar kan yang mengendalikan, mengatur pergerakan saham. Sama-sama supir yang mengendalikan pergerakan mobil. Saya bisa nanya, apakah semua mobil ada supirnya? Jawabannya sangat jelas, tidak. Tidak semua mobil ada supirnya. Ciri-cirinya mobil yang ada supirnya, mobilnya tidak bergerak, tidak kemana-mana. Kalau semakin lama tidak ada supirnya, mobilnya akan rusak, akan membusuk, akan hancur, nggak ada nilainya. Itu berlaku di mobil, berlaku juga di saham. Di bursa saham kita ada ratusan saham-saham yang tidak bergerak. Volume transaksinya hampir nggak ada atau nol, bid offernya tipis, harga sahamnya tidak bergerak, ada ratusan saham yang harga sahamnya tidak bergerak. Mungkin perusahaannya ada, mungkin perusahaannya bagus, mungkin perusahaannya jelek, mungkin perusahaannya untung, mungkin perusahaannya rugi. Itu cuman mobil doang. Mobil yang ada di setir kan mungkin ada yang bagus, ada yang karatan, ada yang busuk, ada mobil sport semua, tapi semuanya tidak bergerak. Itulah saham-saham yang tidak ada bandarnya, adalah saham-saham yang tidak bergerak. Seperti di sini. Ada banyak saham yang transaksinya nol, pergerakannya nol, setiap harinya Anda bisa menemukan banyak. Macam-macam ceritanya, macam-macam latar belakangnya, kenapa saham itu nol, nggak bergerak, disuspend atau tidak ada transaksinya. Cuma itulah saham-saham yang tidak ada bandarnya. Jadi bagi Anda investor newbie, hal yang paling perlu Anda takuti dalam berinvestasi saham adalah membeli saham yang tidak ada bandarnya. Karena seperti saya bilang, sebagus-bagusnya mobil, sebagus-bagusnya perusahaan, kalau tidak ada bandarnya, tidak ada yang menjaga, harga sahamnya akan diam aja. Syukur-syukur cuma diam. Lama-lama membusuk, delisting. Itu yang harus Anda waspadai. Jadi itu resiko terbesar adalah beli saham yang tidak ada bandarnya. Seperti itu. Cuma memang istilah bandar itu seringkali dianggap punya konotasi buruk di Indonesia. Kesannya jahat. Lucu memang karena di Indonesia judi dilarang dan yang menguasai bisnis judi sering disebut bandar judi. Jadi judi seakan-akan jahat. Padahal bandar bukan cuma di kasino. Bandar ada di mana-mana. Yang lain nggak disebut jahat. Jadi itu sebabnya biar lebih smooth istilah bandar sering diganti dengan istilah market maker. Apa itu market maker? Market maker itu yang buat market kan. Yang mengatur market. Market itu apa? Ya saham, ya naik turunnya harga saham, naik turunnya IHSG, jadi disebut market maker. Ya memang itu bahasa yang lebih smooth, cuman kadang-kadang orang ini. Jadi kalau nggak kebayang Anda market maker gimana, ini pembuat vase maker. Dia buat vase, buat ukiran-ukiran, buat guci-guci. Jadi dia yang buat. Kalau market maker yang buat bursa, yang ngatur bursa. Bursa bentuknya kayak gimana, hijau, merah, dan lain-lain, naik atau turun, dibuat sama market maker. Jadi itulah bandar. Bandar di luar negeri atau kalau versi otoritas disebutnya market maker. Market maker punya dua tugas. Tugas market maker untuk sebagai pembuat bursa, dia punya dua tugas. Bursa pertama dia adalah price maker yang saya bilang tadi, yang membuat harga, yang nempelin harga. Kayak gitu. Jadi ada harga, ada barang. Jadi price maker adalah membuat harga.
Liquidity provider adalah fungsi kedua adalah liquidity provider, menyediakan barang. Sama seperti yang buat supermarket, pemilik supermarket dia akan menyediakan barang dan memasang harga. Begitu juga dengan market maker, dia fungsinya adalah price maker yang mengatur pergerakan harga. Hari ini turun, besok diskon, besoknya naik lagi. Itu price maker yang buat harga, yang nentuin harga saham. Bukan Anda yang nentuin, bukan analis yang nentuin harga. Anda boleh menganalisa siang bolong, tengah malam, sepanjang weekend, dan lain-lain. Boleh menganalisa harga wajar suatu perusahaan setengah mati. Anda lakukan. Hari Senin yang mutusin harga naik dan turun bukan Anda. Yang mutusin adalah price maker. Sama seperti kalau Anda bisa mau nonton teori Profesor Kecap di YouTube kami, saya menjelaskan tentang bagaimana perbedaan orang yang menganalisa, profesor yang menganalisa dengan orang yang memasang harga. Itu dua hal yang berbeda. Bisa nonton, cukup lucu videonya, namanya Profesor Kecap di YouTube kami. Itu teori Profesor Kecap. Seperti itu. Jadi tugas market maker adalah price maker dan liquidity provider. Price maker artinya mengatur atau memutuskan pergerakan naik atau turunnya harga saham yang tadi dibilang. Dia juga mengatur pola dan irama pergerakan saham. Jadi bandar bisa memutuskan, oke, ini ARB dulu 5 jilid, baru yang ke-6 ARB terus terbang. Itu keputusan bandar. ARB 3 jilid. Kayak gitu. Oke, besok pagi, hari ini kita akumulasi, misalnya kejadian yang minggu ini pas video ini dibuat, hari Sabtu, hari Senin ya kalau nggak salah, hari Selasanya bandar akumulasi besar-besaran, sore-sore kita lihat, terus bandarnya mutusin besok pagi langsung gap up, bandarnya beli di harga 50, besok paginya langsung buka di harga 60, padahal kemarin masih tutup di 50, bandar di 50, besok pagi langsung buka di harga 60. Terus di harga 60, orang pengen beli, bandarnya jualan. Udah itu turun lagi. Itulah price maker. Dia mengatur pola, irama pergerakan harga saham supaya ada harmoninya, supaya nyambung, supaya seru. Itulah tugas price maker. Tidak mudah menjadi price maker. Yang selanjutnya adalah menjadi liquidity provider. Ada harga, ada barang, makanya bisa ada bursa, makanya bisa ada pasar, makanya disebut market maker, karena ada harga, ada barang. Kalau cuma barang doang gratis, nggak ada bursa. Jadi harus ada yang mengatur supply, mengatur barang, harus ada yang mengatur harga. Kayak gitu. Liquidity provider, fungsi kedua adalah menyediakan liquidity berupa saham dan uang untuk memfasilitasi investor retail melakukan pembelian saham, penjualan saham, cut loss saham, atau profit taking saham. Bisa kalau Anda mau cut loss, Anda analisa nih perusahaan busuk banget, fundamentalnya jelek, prospeknya jelek, dan lain-lain, terus Anda mau cut loss. Ketika Anda mau cut loss, sejelek-jeleknya perusahaan Anda, kalau Anda mau cut loss, supaya Anda bisa cut loss, harus ada yang beli. Itu seringkali kalau retail semua pengen cut loss, itu tugas yang beli adalah tugas bandar sebagai liquidity provider. Oke deh, gue jual kalau di harga 1.000, lu di 70 pada mau cut loss, oke deh saya beli di 70. Mungkin perusahaannya benar busuk, tapi bandar sebagai liquidity provider, dia udah jual di 1.000, dia turunin ke 70, di 70 dia beli lagi. Sebagai liquidity provider, dia memfasilitasi investor retail supaya bisa cut loss. Udah itu misalnya dia naikin lagi ke 1.000. Di 1.000 investor retail bilang, wah ini saham ini udah naik dari 70 ke 1.000, berarti ini turnaround company ini. Pasti prospeknya cerah. Pengen beli lagi di 1.000 retail. Karena prospeknya cerah, turnaround company, dan lain-lain. Di 1.000 retail mau beli, pas retail mau beli, butuh ada yang jual. Disitulah bandar sebagai liquidity provider, dia bukan hanya bertugas menaikkan ke 1.000, tapi menjual ke retail di harga 1.000.
Setelah dia jual, dia turunin lagi ke 70. Itu tugas dia sebagai price maker, nurunin lagi ke 70. Kayak gitu. Jadi itulah tugas liquidity provider dan price maker. Jadi liquidity provider salah satunya dia nebelin antrian. Pagi-pagi dia pasang antrian. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa di bursa kita ini ada saham-saham yang setiap pagi antrian selalu penuh. Padahal nggak seorang pun tahu itu perusahaan apa. Anda bisa tanya 1.000 teman Anda investor retail, nggak ada satupun yang beli. Tapi tiap pagi antriannya penuh. Kayak ini antriannya cantik, ada 1.500, 2.000, 3.000, 8.000, 11.000. Ini kalau Anda pecah, nih di antrian 476 ada 8.293 yang beli. Dan dari 8.293 ini ada 8.000 lot 8.000 lotnya dipasang pagi-pagi sama bandar jam 9. Ini ada 6.622, 5.500 lotnya sengaja pagi-pagi dipasang antrian sama bandar. Ini ada ini juga ada 10.000 lot di sini, 9.000-nya pagi-pagi jam 9 dipasang sama bandar. Kayak gitu. Jadi bandar, ini 10.000, ini 9.000, 9.000 lotnya pagi-pagi dipasang sama bandar jam 9 pagi. Jadi itulah liquidity provider. Dia menyediakan, dia pasang antrian bid, pasang antrian offer, dia nebelin supaya sahamnya liquid. Itu sebabnya saya bilang risiko terbesar yang dimiliki investor retail adalah membeli saham yang tidak ada bandarnya, tidak ada price makernya, maka harganya akan parkir aja, tidak ada liquidity providernya. Anda mau jual pun, Anda mau cut loss pun nggak ada yang mau beli. Itu yang paling mengerikan. Seperti itu. Itu adalah fungsi bandar. Karena begitu penting, OJK sendiri, ini statement Ketua Dewan Komisaris OJK mengatakan, OJK sebut market maker penting untuk tingkatkan kepercayaan publik. Itu bukan statement saya. Ini statement OJK sendiri. Jadi sangat lucu kalau ada sekarang punya anggapan kalau bursa saham itu tidak diatur, tidak ada market maker. Itu sangat lucu sebenarnya. Mudah-mudahan abis ada video ini nggak ada lagi investor di Indonesia yang punya pemikiran seperti itu. Kayak gitu. Dan market maker sebenarnya istilahnya sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah ada di buku-buku, dan itu adalah hukum tertinggi di bursa saham. Kalau di bursa Amerika istilahnya memang bukan bandar. Ada istilah hukum tertinggi di bursa saham adalah the market. Di bursa Amerika, di bursa dunia adalah seringkali disebut the market is always right. Market selalu benar. Semua komentator saham, semua analis dikasih knowledge itu market selalu benar. Artinya apa? Market selalu benar. Harga saham bisa dinaikkan ketika kondisi perusahaan sedang baik atau sedang buruk. Ada perusahaan kondisinya baik, harga sahamnya naik. Benar nggak? Benar. Market selalu benar. Ada perusahaan kondisinya buruk, harga sahamnya naik. Boleh nggak? Boleh. Market selalu benar. Juga perusahaan bagus, harga sahamnya. Kalau ada perusahaan bagus, fundamentalnya bagus, harga sahamnya bisa naik tinggi, bisa juga hancur lebur. Kalau naik tinggi artinya dia sedang merespon, kalau orang fundamental bilang ketika perusahaan bagus, harga sahamnya naik tinggi, sedang disebut fundamental selalu benar. Karena perusahaannya bagus, harga sahamnya naik tinggi. Tapi fundamental nggak selalu benar, yang selalu benar adalah market. Bisa juga perusahaan bagus harga sahamnya hancur lebur. Kalau gitu fundamentalis bilang ini lagi under value, lagi discount. Jadi intinya perusahaan bagus harganya bisa naik tinggi, bisa hancur lebur, terserah sama market kalau kata orang Amerika. Juga perusahaan busuk kita sudah tahu harga sahamnya bisa naik tinggi, bisa hancur lebur. Itu sebabnya mayoritas saham-saham dengan kinerja terbaik biasanya diisi perusahaan busuk. Kenapa? Karena harga sahamnya, karena market selalu benar. Salah nggak perusahaan busuk harga sahamnya naik tinggi? Ya nggak salah. Market selalu benar. Ini adalah hukum tertinggi di bursa saham. Market selalu benar. Makanya perusahaan busuk banyak yang harga sahamnya naik.
Kayak gitu. Atau hancur lebur. Perusahaan busuk boleh nggak harga sahamnya hancur? Boleh. Kenapa? Karena market selalu benar. Kondisi ekonomi hancur, resesi, depresi, atau apapun, bursa saham bisa naik, bisa turun. Suku bunga naik, suku bunga Amerika naik, bursa saham bisa naik, bisa turun. Kenapa naik? Kenapa turun? Karena market selalu benar. Jadi the market is always right. Ini hukum yang sudah diajarkan ke semua investor di dunia kalau Anda mau belajar. Market tidak bisa salah, market selalu benar. Hukum tertinggi di bursa saham, the market is always right, itu di Indonesia versinya lebih versi kearifan lokalnya namanya Bandar Mah Bebas. Bandar kan yang buat market, the market itu kan bandar yang ngatur semua. Makanya versi Indonesianya the market is always right. Ada yang bilang Bandar Mah Bebas itu kurang terpelajar. Itu lebih kearifan lokal aja. Sebenarnya artinya sama. The market is always right dan Bandar Mah Bebas itu sama. Itu cuma versi beda negara. Itulah hukum kebebasan bandar. Sama. Bandar boleh menaikkan harga perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Perusahaan laporan keuangan untungnya naik, di laporan keuangan harganya boleh naik? Boleh. Bandar Mah Bebas. Boleh turun pas labanya naik, boleh juga. Bandar Mah Bebas. Kayak gitu. Perusahaan bagus harga sahamnya boleh digoreng, boleh juga dihancurkan bandar. Bandar Mah Bebas. Perusahaan busuk harga sahamnya boleh digoreng, boleh dihancurkan bandar. Bandar Mah Bebas. Kalau ekonomi hancur, ekonomi luar negeri hancur, ekonomi dalam negeri hancur, IHSG naik atau turun? Bisa naik, bisa turun. Kenapa? Karena Bandar Mah Bebas. Jadi sama. The market is always right sama dengan Bandar Mah Bebas. Karena bandar adalah market maker. The market itu kan dibuat sama market maker kan. Jadi sama. Kayak gitu. Jadi dari situ kita bahas lagi sedikit lebih dalam tentang teori mobil butut. Teori mobil butut ini teori yang kami ajarkan di setiap workshop. Ini teori yang sangat-sangat dasar. Bahkan saya bisa mengatakan jangan dulu trading saham kalau belum paham teori ini. Saya nggak yakin saya boleh mengajarkan teori ini di YouTube seperti ini. Cuma kurang lebih di teori mobil butut itu dijelaskan tentang 3 jenis analisa yang ada di bursa saham. Ada namanya analisa fundamental. Analisa fundamental itu sedang menganalisa kualitas mobil atau kualitas perusahaan. Makanya orang fundamentalis itu ngeliatin laporan keuangannya, mikirin hutangnya, mengkhawatirkan gugatan perusahaan, mikirin produknya, prospeknya, masa depannya, direkturnya, kerjasamanya, dan lain-lain, semua ngurusin perusahaan. Atau dalam teori mobil butut adalah ngurusin mobil. Emiten itu sama dengan mobil. Jadi analisa fundamental sedang lihat kualitas mobilnya. Mobilnya bisa bagus, bisa jelek. Bisa mobil mewah, bisa mobil butut. Analisa fundamental sedang mengidentifikasi ini mobil mewah atau mobil butut. Pertanyaannya, mobil mana yang bergerak, mobil mana yang akan sampai ke tujuan lebih cepat, mobil mewah atau mobil butut? Jawabannya nggak ada. Selama nggak ada yang nyetir. Itu kan. Mau mobil mewah, mobil butut, selama nggak ada yang nyetir sama-sama nggak gerak. Analisa bandarmologi adalah analisa yang fokus menganalisa pergerakan, arah, dan kepentingan dari sopir yang menyetir mobil. Analisa bandarmologi tidak mengatakan perusahaan bagus itu jelek. Enggak. Analisa bandar, karena supir mobil bagus ya bagus aja. Supir nggak menentukan kualitas mobil. Nggak menyalahkan, membenarkan kualitas mobil. Cuma kalau mau bergerak, yang nentuin supir. Makanya kita temukan harga saham, perusahaan bagus, banyak yang turun, banyak yang nggak kemana-mana. Kenapa? Itu karena turun, naik, atau nggak kemana-mana. Itu keputusan sopirnya.
Dan analisa bandarmologi fokusnya itu menganalisa pergerakannya, menganalisa arahnya, dan menganalisa kepentingan dari sopir yang menyetir mobil. Itulah teori mobil butut. Ada satu lagi analisa yang dikenal publik namanya analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisa yang nggak merhatiin mobilnya, nggak merhatiin bandarnya, nggak merhatiin supirnya. Dia merhatiin jejaknya. Karena mobil kalau disetir ada jejaknya. Jadi seorang analis teknikal bisa melihat jejak satu mobil. Dia membuat statistik analisa mendalam dari jejak mobil. Jejak mobil misalnya mengatakan setelah dianalisa dari 50 kali mobil ini belok, 50 kali belokan terakhir. Enggak usah 50, dari 10 kali pergerakan mobil ini belok kanan dan belok kiri, disimpulkan bahwa mobil ini 8 kali belok kanan, 2 kali belok kiri. Mobilnya 8 kali belok kanan, 2 kali belok kiri. Itu memperhatikan jejaknya. Dia nggak peduli kualitas mobil, dia nggak peduli supir, dia peduli sama jejaknya. Itulah candlestick, itulah jejak, ampas atau asap dari mobil tersebut. Belok kanan, misalnya dari 10 kali belok, 8 kali belok kanan, 2 kali belok kiri. Kayak gitu. Itu jejaknya. Dari 8 kali belok kanan, 2 kali belok kiri, akan ada seorang analis teknikal yang bilang, ini kecenderungannya belok kanan. Kenapa? Dia udah 8 kali belok kanan. Kalau dalam bahasa teknikal ini namanya tren bullish. Karena dia naik mulu, berarti trennya bullish. Kalau trennya bullish, selanjutnya belok kanan atau belok kiri? Ya belok kanan. Karena dia memang arahnya ke kanan. Itu kata seorang trend follower. Teori analisa teknikal. Tapi yang menganalisa jejak bukan cuma trend follower. Ada juga yang mengatakan ini udah 8 kali belok kanan, baru 2 kali belok kiri. Berarti udah keseringan belok kanan. Ini waktunya belok kiri. Ini saham udah kebanyakan naik, sekarang waktunya turun, ya sama aja. Jadi dengan menganalisa jejak, satu akan menyimpulkan harga akan naik, satu akan menyimpulkan harga akan turun. Satu akan menyimpulkan mobilnya akan belok kanan, satu akan menyimpulkan mobil akan belok kiri. Mana yang benar? Ya terserah supir. Karena supirnya aja mungkin nggak tahu dia udah belok kanan ke berapa, belok kiri ke berapa. Kemana arah mobil itu tergantung dengan tujuan dari sopir itu. Nggak ada urusannya sama jejak, sama ampas. Nggak ada urusannya sama kualitas. Yang penting adalah tujuan. Makanya saya dari 3 analisa ini paling senang analisa bandarmologi. Tapi ada yang paling senang merhatiin jejak, itu hak mereka. Ada yang paling penting bagi dia, yang penting kualitas mobilnya, dia bersihin mobilnya, dan itu terserah juga. Seperti itu. Jadi itulah prinsip tentang bandar. Sekarang saya akan bahas tentang siapa itu bandar. Bandar itu siapa? Jadi identitas bandar. Jadi bandar kita bahas dari kewarganegaraan dulu. Ada bandar asing. Siapa itu bandar asing? Adalah institusi asing yang mencari keuntungan di bursa saham Indonesia. Umumnya dilakukan dengan cara mengendalikan pergerakan harga saham-saham blue chip di Indonesia. Jadi ada banyak institusi asing punya bisnis kuliner, bisnis goreng-goreng saham di Indonesia, bisnis menggerakkan harga saham di Indonesia. Itulah bandar asing. Dan dari data menunjukkan bandar asing biasanya menggoreng-goreng saham blue chip, saham dengan market cap besar. Dia cari untungnya gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan utama di Indonesia mayoritas dimiliki oleh asing, saham beredar di bursanya. BCA 85% dimiliki asing, BRI 79%, Mandiri 69%, dan seterusnya. Itulah bandar asing adalah institusi asing yang mencari keuntungan di bursa saham di Indonesia. Jadi dia mungkin cari keuntungan juga di bursa Malaysia, cari keuntungan juga di bursa Filipina, tapi dia adalah institusi asing. Dia biasanya
bandar asing sangat jarang main perusahaan-perusahaan market cap kecil, perusahaan abal-abal itu sangat jarang. Itu style mereka aja. Nggak salah, bukan dilarang, tapi style mereka aja. Dari data November 2022, di Indonesia ada 8.826 institusi asing. Itu jumlahnya cuma 0,0% sekian dari total investor di Indonesia. Ada 8.826. Terdiri dari investment banking, mutual fund, pension fund, corporate, dan lain-lain. Investment banking ya tahu lah, mutual fund itu reksadana, pension fund itu dana pensiun, corporate itu perusahaan. Ada yang misalnya, contohnya perusahaan itu misalnya MUFG, Mitsubishi Bank dari Jepang, itu punya sahamnya Bank Danamon. Dia itu corporate. Perusahaan memiliki saham bank di Indonesia. Bank di Jepang memiliki saham bank di Indonesia. Dia bukan reksadana, bukan investment banking yang kerjanya goreng-menggoreng saham, bukan. Dia itu corporate. Itu ada juga. Jadi itu semua masuk institusi asing. Kalau kita pakai data akhir Mei 2023, kepemilikan investor asing di Indonesia itu nilainya ada 2.738 triliun. 23,9%-nya itu dimiliki oleh corporate asing. Dana pensiun asing punya 7,7%-nya dari 2.700 triliun ini. Investment banking punya 15,9%-nya, mutual fund 21%-nya, dan seterusnya. Di sini menarik, individual asing. Individual asing itu orang bule, itu cuma punya 0,5%-nya. Artinya apa? Yang disebut bandar asing itu nggak ada investor perorangan yang warga negaranya asing, itu hampir nggak ada. Ini pun yang saya tahu, individual asing ini biasanya cuman akun-akunnya bandar lokal. Misalnya dia punya pegawai orang Inggris gitu, atau punya misalnya anaknya sekolah di luar negeri, anaknya itu punya pacar, suruh buka akun saham, dipakai sama orang tua bandar yang di Indonesia. Jadi akun-akun F abal-abal gitu, akun-akun asing yang dari perorangan. Tapi kenyataannya nggak ada bule-bule gitu, Warren Buffett pakai nama dia sendiri ngegoreng saham di Indonesia, itu nggak ada fakta tersebut. Karena kepemilikan asing juga cuma 0,5% dari total kepemilikan asing di BEI. Ini grafiknya. Identitas bandar asing biasanya menggunakan broker-broker institusi luar negeri. Yang paling populer adalah AK, BK, ada juga RX, KZ, dan seterusnya. Ada juga beberapa broker lokal, broker institusi dalam negeri yang dipakai oleh bandar asing. Ada CC, BB, DX, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu identitas bandar asing. Terus ada bandar saham dengan kewarganegaraan Indonesia. Ada juga di bursa kita cuman sedikit saham yang dibandari oleh bandar asing, cuma saham-saham blue chipnya aja, cuma saham-saham utamanya aja. Sisanya lebih dari 90%-nya itu diatur pergerakannya, disetir pergerakannya oleh bandar lokal. Bandar lokal itu ada dua, ada institusi lokal, ada individual lokal yang jadi bandar. Contohnya investor individu yang juga jadi bandar yang sangat terkenal, salah satu tokoh favorit saya itu Pak Beni Cokro Saputro. Dia itu pernah jadi konglomerat terkaya ke-43 versi majalah Forbes. Beliau ini jauh lebih kaya dari Pak LKH misalnya, atau sosok-sosok influencer lain, beliau ini jauh lebih sukses. Dia sering disebut bandar di pasar modal pada saat itu. Bahkan ketika beliau ditangkap, transaksi bursa itu turun sampai 30% atau 25% di bulan-bulan pertama. Jadi tokoh yang sangat berpengaruh buat bursa Indonesia itu bandar, tapi dia individual. Karena saham-saham, banyak saham-saham yang dipegang atas nama dia. Sama seperti atas nama saya. Kalau saya pakai atas nama CTS, PT CTS itu institusi. Tapi kalau sahamnya atas nama Arga berarti individual. Kalau PT CTS misalnya yang goreng suatu saham, maka digoreng sama institusi lokal. Kalau sama Arga, pakai nama saya, pakai individual lokal. Seperti itu. Ini identitas bandar lokal bisa konglomerat,
juga bisa juga institusi. Saya nggak mau menunjuk si A bandar, si B bandar individualnya. Influencer ini sebenarnya bandar ya, atau tokoh ini, bapak ini itu sebenarnya bandar. Saya nggak mau menunjuk siapapun. Saya menghormati profesi bandar, menghormati ini. Jadi cuman saya mau pakai data-data yang sudah tersebar aja. Kejadian-kejadian dari krisis bandar 2019, ada sosok Pak Beni Cokro itu disebutnya bandar saham bukan oleh saya, oleh media. Kayak gitu. Oleh para praktisi, bahkan komentator, akademisi pun menyebut dia bandar saham. Juga di kejadian sama, di bulan yang sama, ketika Pak Beni Cokro ditangkap, juga ada banyak reksadana yang gagal bayar, turun sampai 70-80% dalam sebulan, uangnya tidak bisa dicairkan, ada manajer investasi yang disuspend dan lain-lain di 2019-2020 waktu krisis bandar, waktu Pak Beni ditangkap. Artinya apa? Artinya bandar juga artinya ketika krisis bandar, reksadana pun bisa gagal bayar. Artinya bandar juga beberapa reksadana gagal bayar, bahkan udah hilang sekarang. Artinya apa? Artinya bandar juga namanya bandar juga bisa institusi. Terus saham apa yang biasa digoreng bandar kewarganegaraan lokal? Seringkali kadang-kadang bahas saham milik konglomerat lokal. Saham dengan kepentingan khusus, apapun kepentingannya, mau right issue atau apa. Saham perusahaan busuk yang mau dijual ke investor retail. Saham IPO, atau yang penting, saham yang dibandari lokal adalah saham yang tidak dibandari asing. Karena dia boleh milik konglomerat lokal, boleh punya kepentingan khusus atau apapun. Kalau dia dibandari asing, bandar lokal akan menjauh. Karena bandar asing lebih berduit. Kayak gitu. Jadi itu identitasnya bandar. Ada dari kewarganegaranya. Sekarang pertanyaan lain, apakah bandar sama dengan pemilik perusahaan? Ini menarik. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Cuman saya jelaskan dulu. Bisa. Jadi sebelum IPO, kita tahu misalnya perusahaan tahu, punya pabrik tahu. Sebelum IPO, pemilik pabrik tahu itu memiliki seluruh saham perusahaan. Tapi itu sebelum IPO. Setelah di IPO, pemilik perusahaan tidak lagi punya 100% saham perusahaan. Namanya juga IPO, dijual ke retail. Dijual ke publik, dijual ke masyarakat. Jadi sahamnya nggak sepenuhnya punya dia lagi, dia cuma jadi pemegang saham mayoritas. Atau pemegang saham pengendali, itulah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan bukan punya 100%, tapi dia mayoritas dan pengendali aja. Kayak gitu. Mereka yang mutusin. Tapi pengendali sendiri bisa dibagi, pemegang saham mayoritas dan pengendali itu bisa dibagi dua. Ini yang sering saya bahas di podcast. Bisa pemilik saham Skriplus atau pemilik saham Warkat. Skriplus itu saham digital yang Anda beli, yang saya beli, yang tadi harganya naik, yang harganya turun, itu saham Skriplus. Yang ada di HP Anda, yang ada di online trading Anda, yang bisa Anda beli, yang bisa Anda jual, itu namanya saham Skriplus, saham dalam bentuk digital. Saham Warkat itu saham dalam bentuk kepemilikan, dalam bentuk sertifikat yang tidak bisa diperjualbelikan, tapi merupakan bukti kepemilikan. Contohnya, pemilik perusahaan yang memiliki saham Warkat paling gampang contohnya adalah BUMN. Kepemilikan perusahaan hanya bermanfaat untuk menjadi pengendali perusahaan dan mendapat dividen. Sama seperti BUMN, negara, Bank BRI misalnya adalah badan usaha milik negara, berarti yang punya negara. Walaupun saham Skriplusnya dikuasai oleh asing, tapi negara tetap pemegang saham mayoritas, karena sebelumnya itu murni punya negara. Negara bisa jadi pengendali perusahaan, mengendalikan perusahaannya. Harus ini, naikin suku bunga, turunin suku bunga boleh. Kementerian BUMN boleh mengganti jajaran direksinya. Misalnya bisa aja Pak Erik mungkin buat kebaikan bersama, misalnya Direktur BRI suruh ngurus PSSI, boleh-boleh aja. Jadi bendaharanya PSSI boleh-boleh aja. Karena negara sebagai pengendali dari Bank BRI punya
kendali penuh, bisa mengendalikan perusahaan. Juga akan mendapatkan dividen sejumlah persentasinya. Kalau negara punya 70% dari kepemilikan BRI, berarti 70%-nya milik, 70% dividen buat negara. Sisanya baru buat investor pemegang saham Skriples yang mayoritas dikuasai oleh asing. Kayak gitu. Juga pemilik perusahaan bisa mengendalikan arah masa depan direksi keuangan perusahaan yang dikendalikan. Jadi meskipun meskipun Bank BRI itu saham milik negara, meskipun saham BRI dikuasai, saham di market dikuasai oleh asing, berapa persennya tadi? Berapa persen? Coba kita lihat. Meskipun 79% saham BRI dikuasai oleh asing, tapi tetap aja kendali BRI dimiliki oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak mengendalikan sahamnya. Karena pemerintah memiliki warkatnya, punya haknya aja. Sahamnya bukan digital, nggak bisa dijual. Artinya apa? Pemilik perusahaan yang memiliki saham warkat tidak mendapat keuntungan dari naik turunnya harga bank saham. Nggak dapat untung. Kalau naik nggak untung, turun nggak untung karena dia cuma punya sertifikat yang nggak bisa dijual. Kalau dia naik nggak untung, turun nggak rugi, tentunya dia juga nggak akan repot-repot berperan dalam naik turunnya harga saham di BEI, saham perusahaannya. Karena kalau naik pun saya nggak bisa jualan, turun pun saya nggak bisa beli, kayak gitu. Jadi tidak berperan, jadi pemegang saham warkat tidak berperan atau bukan, dia jadi kalau dia nggak punya keuntungan untuk menyetir harga saham, berarti dia bukan bandar dari saham perusahaannya. Kalau harga sahamnya digoreng luar biasa pun dia nggak bisa profit taking, ya nggak bisa. Kayak gitu. Tapi ada juga bandar yang sama dengan pemilik perusahaan. Artinya apa? Dia punya saham dalam bentuk Skriples. Jadi dia selain memiliki perusahaan, selain mengendalikan perusahaan, dia juga bisa diuntungkan dengan naik turunnya harga saham. Misalnya belajar lagi dari satu-satunya sosok yang kita sebut di sini adalah Pak Beni. Dia tahun 2016 dia dapat finalis Entrepreneur of the Year sebagai jabatannya Presiden Direktur dari PT Hansen International. Sangat sukses, usahanya sangat. Dia perusahaan, ini perusahaan properti waktu itu, atau at least namanya adalah perusahaan properti, kayak gitu. Dia ini bahkan jadi pengusaha itu finalis Entrepreneur of the Year tahun 2016 sebagai Presiden Direktur dari Hansen Group. Dia juga pemilik dari Hansen Group ini, MIRX ini. Jadi dia diuntungkan. Kalau perusahaan dapat dividen, dia bisa dapat dia bisa dapat dividen. Kalau harga sahamnya naik, dia bisa profit taking. Jadi beliau bisa berperan aktif dalam naik turunnya harga saham yang dimilikinya. Karena dia punya saham Skriples. Dia juga bisa profit taking kalau retail mau membeli sahamnya di harga tinggi. Waktu ini dulu MIRX itu sama LQ45. Pas harganya tinggi, retail melihat peluangnya, land banknya besar, retail mau beli, dia bisa jualan. Karena dia bukan cuma pemilik saham, bukan cuma pengendali, dia juga punya saham Skriples yang bisa dijual. Atau dia juga bisa, seorang pemilik perusahaan yang memiliki saham Skriples, dia juga bisa menutup perusahaan jika mayoritas sahamnya sudah dijual ke investor retail. Jadi perusahaannya bisa tutup kalau udah dijual ke retail. Tadinya punya 70%, sekarang udah punya 7%, ya udah. Sekarang ini udah perusahaan milik masyarakat, milik publik. Tentunya presiden direkturnya bisa milih, ya mendingan gue fokus ngebesarin perusahaan yang punya gue aja, mending gue buat perusahaan baru aja, kayak gitu. Daripada ngebesarin perusahaan milik publik, kayak gitu. Publiknya aja dia nggak kenal gitu kan, seperti itu. Ini juga bisa, kalau dia juga bisa meninggalkan perusahaan jika mayoritas sahamnya sudah dijual ke publik, atau kalau kejadian
tragedi Pak Beni Cokro ini bad luck lah ya, jangan tragedi. Jika saham atau bandarnya bermasalah, perusahaan bisa ikut terkena masalah bahkan bangkrut. Beberapa perusahaan beliau sebentar lagi dituntut bangkrut. Padahal dulu ketika beliau masih jadi investor nomor 1 di Indonesia, kayak gitu harga sahamnya berjaya. Karena beliau ditangkap KPK, dipenjara dan lain, perusahaannya pun sekarang berpotensi bangkrut. Itulah saham yang pemilik perusahaannya memiliki saham Skriples juga. Jadi dia mengendalikan. Seperti itu. Jadi sudah jelas kan, kewarganegaraan sudah jelas, apakah dia pemilik perusahaan juga sudah jelas. Terakhir, identitas bandar adalah sutradara atau supir perusahaan. Karena definisi yang pasti dari seorang bandar adalah dia yang mengatur pergerakan harga saham, market maker, yang nentuin harga, yang menyediakan barang. Jadi itulah syarat utama bandar adalah memiliki kemampuan untuk mengatur pergerakan saham. Dia punya kemampuan menaikkan harga saham, menurunkan harga saham, mempromosikan dan membuat saham menjadi menarik buat investor retail, itu harus dimiliki. Mereka tuh kayak sutradara yang buat film, dia harus punya kemampuan membuat film. Buat deg-degan, buat takut, buat excited, buat happy, buat nangis, itu semua tugas sutradara. Kalau Anda berhasil deg-degan, takut, happy, excited, panik dan lain oleh bursa di suatu saham, berarti bandarnya sudah bekerja dengan baik. Karena bandar adalah sutradara atau supir suatu saham. Kayak gitu. Tidak semua pemilik perusahaan yang punya saham Skriples punya skill untuk menjadi sutradara sebuah saham. Bisa orang kaya raya, buat pabrik tahunya besar, dia mungkin kaya raya. Mungkin dia bisa buat jualan tahu, tapi belum tentu dia bisa jualan saham. Kalau dia mau jualan saham, seringkali dia harus cari sutradara yang punya skill jualan saham. Membuat sahamnya menarik, membuat sahamnya naik, membuat sahamnya turun. Oh ya, satu lagi, bagi rekan-rekan yang nonton ini bingung, gimana sih naikin harga saham, turunin harga saham, banyak yang bingung. Jangan lupa nonton video kami, masuk ke channel kami, ada live cara bandar menggoreng saham atau apa, itu video kedua paling banyak ditonton di channel kami. Jangan lupa nonton itu. Nggak lucu Anda investor saham nggak tahu cara naikin harga saham, itu nggak lucu. Itu teori paling dasar dari investasi saham, itu Anda tahu gimana cara menaikkan harga saham Anda atau menurunkan. Jadi tonton dulu video itu di ini, karena video kemarin ada yang nanya juga bingung gimana cara naik turunin harga saham. Malah gampang banget kayak gitu. Anda beli saham terus Anda bisa naikin, Anda beli jam 9 pagi, jam 10 Anda naikin pun bisa, nggak perlu dianalisa, tinggal dinaikin. Jadi cuma Anda harus tahu caranya. Dan bandar yang hebat tentunya punya infrastruktur untuk mengatur pergerakan harga saham. Ini contoh, ada teman saya waktu itu sharing, dia ke kantor yang biasa ngebandarin saham. Jadi harus infrastruktur, ada kursi, ada monitor besar, ada pilot, ada jenderalnya yang ngatur semua. Ini bisa ditaruh laptop untuk ini. Jadi dia harus punya infrastruktur. Sutradara juga kan harus punya kamera, harus punya editor, harus punya makeup artist dan lain-lain. Itu satu bisnis besar membuat satu film. Begitu juga dengan saham. Harus punya infrastruktur. Sistem seperti apa yang dia butuh untuk misalnya membeli saham dalam jumlah besar dari banyak akun sekaligus. Itu butuh nggak bisa sembarangan orang. Untuk menjual saham dalam jumlah besar dari banyak akun sekaligus. Jual beli untuk menaik turunkan harga saham secara efektif. Modalnya nggak gede banget buat naik turuninnya. Itu juga butuh sistem yang canggih. Atau memasang atau meng-cancel antrian di waktu singkat, itu juga butuh sistem yang canggih. Baru-baru ini ada fitur skip antrian, itu juga butuh yang canggih. Retail nggak bisa. Jadi itulah bandar yang lain. Fungsinya adalah dia harus punya infrastruktur. Jadi kalau Anda bengong-bengong, itu saya bukan. Gitu ya, gitu. Berarti Anda bukan bandar. Kalau Anda masih bengong-bengong, Anda nggak usah bertanya-tanya, saya bandar atau retail, berarti Anda bukan bandar. Orang kaya bisa dia nggak punya infrastruktur ini, ya dia mungkin cuma pemilik aja.
Dia bisa bekerja sama dengan sutradara. Sama seperti film, sutradara dan pemodal film bisa berbeda, bisa juga sama. Seperti itu. Bandar atau sutradara juga tentunya punya cara untuk mempromosikan saham yang ingin mereka jual ke investor retail. Atau punya cara untuk nakut-nakutin investor retail supaya mau jual sahamnya ke bandar. Kan kalau bandar pengen jual, retail harus beli. Dia harus punya cara buat mempromosikan. Kalau bandar beli, retail harus jual. Dia harus punya cara untuk menakut-nakutan di retail. Itu nggak mudah, itu butuh skill. Metode yang digunakan macam-macam. Anda udah kenal, pasti bisa pakai sewa influencer, ngeluarin news, di forum-forum saham, direkomendasi, dibahas, ada premium membership, edukator, laporan keuangan, dan macam-macam bisa. Kayak gitu. Ada cerita menarik beberapa tahun lalu, ada perusahaan laporan keuangannya bagus banget, tapi bandarnya terus jualan. Ketika para fundamentalis memborong sahamnya karena udah under value, laporan keuangannya bagus banget, tapi bandarnya terus jualan. Lama-lama dia berhenti ngeluarin laporan keuangan, udah itu suspend, udah itu delisting. Kayak gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Terus, jadi kurang lebih itulah mereka bandar, itulah fungsi. Harapan saya ini video yang cukup lah ya. Saya nggak tahu ini kebanyakan atau kedikitan, cuma harapan saya ini pembelajaran yang cukup buat Anda supaya bisa mengerti bandar itu siapa. Ada yang nanya lagi, terus orangnya siapa, namanya siapa, dan lain-lain. Nama nggak penting. Saya bisa ngasih tahu, misalnya ngasih tahu ke Anda saham misalnya BABK. Kode sahamnya BABK, nama bandarnya Yusuf gitu. Yusuf tinggal di Kemang. Efeknya apa buat Anda? Terus ada bandar kodenya BBCB gitu. BBCB gitu. Nama bandarnya Ahmad, tinggal di Kalimantan. Terus kenapa? Itu nggak merubah apapun. Nggak buat Anda jadi untung, nggak buat Anda jadi rugi. Yang perlu Anda ketahui adalah mengerti bandar itu seperti apa tugasnya, mempelajari tujuan kepentingan mereka apa, mempelajari pergerakan mereka lagi akumulasi atau lagi distribusi, lagi profit taking atau lagi mempromosikan di kalangan investor retail. Itu yang butuh Anda pelajari untuk bisa mengikuti pergerakan bandar. Namanya nggak penting. Kalau dibilang Rothschild atau siapa, nggak masalah. Itu nggak membantu, nggak mengganggu apapun. Yang nggak penting namanya siapa, nggak etis juga menyebutkan nama. Yang penting Anda ngerti bandar itu siapa. Oke, mudah-mudahan dengan video ini Anda jadi ngerti bandar itu siapa. Silakan Mbak mau yang bertanya, mungkin akan saya jawab. Kalau nggak terlalu teknis mungkin enggak, tapi ya mudah-mudahan ini video khusus lah, market lagi sepi, saya buat video khusus. Mudah-mudahan alumni nggak marah, tapi tenang, alumni akan saya kasih materi-materi yang lebih ini lagi. Kalau saya punya knowledge yang lebih mendalam, tentunya yang mendalam, karena ini basic-basic aja seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa belajar buat retail-retail. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Thank you.